Jadi kami datang ke setiap provinsi, kabupaten, kota, pelosok, mereka berteriak, Pak Sekjen, mohon ditinjau ulang implementasi kurikulum merdeka. Bukan malah memerdekakan, tapi malah tidak memerdekakan para guru di seluruh Indonesia. Nah, ini mungkin hal ini yang harus dikaji secara mendalam, walaupun PGRI sudah mengkaji secara perspektif evaluasi kebijakan. Jadi PR besar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah membuat kajian akademis, ilmiah terkait dengan kurikulum merdeka, karena sekolah banyak masalah saat melaksanakan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ada PASE, ada P5, dan itu semuanya tidak mudah dipahami oleh para guru. Kemudian bagaimana membuat modul, itu tidak mudah dilakukan oleh para guru. Jadi Prof, saya melihat guru-guru kita kasihan di dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Belum mendapatkan pelatihan yang memadai, tapi dipaksa harus melaksanakan kurikulum merdeka. Belum lagi dengan PMM. Mereka harus mantengin terus PMM. Padahal PMM adalah tujuannya untuk bagaimana guru belajar untuk dibantu untuk mempersiapkan dalam mengajar, dalam belajar, dan dalam berinovasi. Tapi sepertinya hanya administratif saja. Mereka wajib nonton. Kalau yang nggak nonton di kabupaten kota diancam oleh Dinas Pendidikan dan pemerintahnya, tidak akan cair tunjangan kinerja daerahnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus segera dikelirkan, dan saya melihat ada harapan baru di Menteri Pendidikan baru, karena beliau orang pendidikan. Itulah guru belajar. Bagaimana menyiapkan proses pembelajaran, guru akan didorong untuk terus belajar, dan guru akan terus berinovasi. Kalau melihat dan dipaksa untuk melihat PMM, akhirnya apa? Guru hanya mampu dan bisa melihat, dan mampu bisa memplagiasi yang dilakukan oleh teman-teman di tempat yang lain. Tapi kalau di sekolahnya ada LMS, Learning Management System, gurulah yang meracik, gurulah yang mengupload, gurulah yang membuat, gurulah yang melakukan transformasi dan melakukan inovasi. Jadi mohon kepada Pak Menteri baru untuk mendorong sekolah-sekolah membangun dan dilatih dan dibolehkan di dalam pengeluaran anggaran BOS untuk pengembangan learning management system. Dari bawah akhirnya menuju ke tengah, dan akhirnya menuju ke pusat, dan Kemendikbud akan menjadi sesuatu yang bermakna untuk pendidikan di seluruh Indonesia. Guru terjebak sistem. Tugas utama guru adalah mengajar dan mendidik siswanya. Jika guru harus meninggalkan tugas demi kepentingan lain, maka siswanya akan merasa diabaikan. Jika guru harus menitipkan tugas ke ketua kelas, maka siswanya akan merasa ditelantarkan. Jika guru harus diwajibkan mencari guru pengganti, maka siswanya akan merasa kehilangan. Dan jika guru harus meninggalkan tugas demi sebuah sistem, sungguh aku katakan, guru sudah terjebak oleh sistem. Guru sudah dikuasai oleh kepentingan. Jika guru tidak segera keluar dari dalam lingkaran itu, apalah arti seorang guru? Good job. Kami juga harus mengkaji ya, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru, bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya kan juga dalam prakteknya juga belum semua satuan pendidikan dapat melaksanakan. Jadi kita lihatlah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat. Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Pak Presiden Prabowo dan Pak Presiden. Kalau soal ujian nasional seperti apa Pak? Sama juga. Jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati. Ada kemungkinan untuk dimunculkan lagi? Saya belum sampai pada keputusan itu. Intinya
kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar